Halo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, setelah insiden penembakan atau percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump yang telah membuat Bitcoin ini sempat terjadi penurunan, kemudian epicnya momen tersebut adalah Donald Trump itu bangkit meskipun telinganya berdarah, dia mengepalkan tinjunya, dan ini merupakan sebuah pertanda ketika Bitcoin itu juga ikut naik. Begitu Donald Trump dikatakan dia selamat dari peristiwa tersebut, harga Bitcoin langsung spike, sahabat Black Cuan. Dan saya melihat gejala ini melalui beberapa berita yang sudah saya rangkum di sini untuk sahabat Black Cuan. Ini merupakan kesempatan terbaik di dalam kripto. Apabila skenario bull run ini terus terjadi, kita akan melihat Bitcoin ini akan menuju ke pergerakan tertingginya yang pernah terjadi di dalam sejarah Bitcoin, sahabat Black Cuan. Untuk itu, yang pertama kita akan bicara di sini mengenai perkembangan pasar dan seperti apa kita melihat pergerakan harga si Bitcoin ini. Teman-teman, untuk sekarang ini, Tether itu telah melakukan minting, telah mencetak lagi di mereka ini untuk USDT sebesar 1 billion. Menurut sahabat Black Cuan, ini buat apa? Dia cetak sebanyak 1 miliar di sini. Dan apabila kita mengutip dari beberapa komentar di sini dari Well Alerts, dari Mastes di sini dia katakan alt season coming guys. Apakah itu yang akan terjadi? Let's see. Karena saya percaya bahwa dengan skenario bullish yang akan datang ini akan membawa harga semakin tinggi. Selanjutnya data yang juga penting untuk kita perhatikan adalah mengenai Global Liquidity Index yang refleks kepada harganya si Bitcoin. Dan tampaknya itu akan diikuti lagi oleh pergerakan si Bitcoin. Dan untuk sahabat Black Cuan ketahui juga pada saat ini Cina itu telah melakukan printing duluan. Artinya mereka telah memberi stimulus ini dari PBOC, People's Bank of China ini, mereka telah mulai memasukkan injection lagi ke market sahabat Black Cuan. Yang dalam hal ini diartikan sebagai China has started printing. Dan kita menunggu apakah selanjutnya nanti ini The Fed akan melakukan print the money atau mereka di belakang layar sudah melakukan cetak-cetak uang sahabat Black Cuan. Dan dalam hal ini saya meyakini bahwa Bitcoin itu semacam black hole untuk fiat atau untuk mata uang, karena semakin banyak uang itu dicetak, semakin banyak dia beredar, maka itu akan diserap oleh si Bitcoin sehingga harga Bitcoinnya itu selalu naik karena dia anti inflasi. Sementara mata uang itu adalah kutukannya itu adalah inflasi sahabat Black Cuan. Kemudian update yang berikutnya tidak kalah penting di sini adalah mengenai SEC. Ini merupakan indikator bull run ini akan terus berlanjut sahabat Black Cuan karena SEC yang selama ini menjadi semacam batu pengganjal atau halangan ya, kita anggap dia di sini sudah melakukan decide to drop investigation untuk Paxos. Tidak hanya Paxos yang dia drop investigasinya, tetapi untuk Binance juga dan beberapa perusahaan-perusahaan kripto yang dalam hal ini memang kita mengetahui bahwa SEC ini bekerja di luar garis batas kemampuannya dia ataupun otoritasnya dia, tetapi sahabat Black Cuan, kita tahu bahwa ekosistem di kripto sampai sekarang ini masih banyak regulasi-regulasi yang belum jelas. Yang dalam hal ini ke depan semoga pemerintah Amerika Serikat yang terpilih nanti itu akan sangat-sangat pro dengan kripto. Dan itu akan ditandai nanti dengan kejadian pemilihan presiden di Amerika Serikat dan kita berharap orang-orang yang pro dengan kripto itu akan terpilih. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa Donald Trump itu sempat ya dijadikan target untuk pembunuhan, akan tetapi dia survive dan selamat, dan Elon Musk di sini menyatakan dukungannya dia dengan menyindir beberapa media mainstream yang dianggap sebagai propaganda mesin karena memberitakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kejadiannya. Bahkan seolah-olah Donald Trump ini tidak sedang jadi incaran assassination atau pembunuhan, tetapi semacam keriuhan ataupun semacam penolakan dari orang-orang atau louds gitu kan. Jadi noise yang terjadi di kampanyenya dia. Dan itu merupakan headline-headline yang tidak sesuai dengan konteks kejadiannya. Dan ini wajar ya, karena Donald Trump ini juga punya musuh selain di dalam politik. Ternyata media-media juga dipakai oleh lawan politiknya dia untuk mendiskreditkan si Donald Trump. Dan dalam hal ini Elon Musk ini mendukung sekali kepada Donald Trump. Begitu juga dengan orang-orang yang berada di perusahaan-perusahaan kripto, mereka juga menggalang dana yang sedemikian banyak untuk mendukung pemilihan Donald Trump ke depan ini, sahabat Black Cuan. Terutama setelah kejadian penembakan tersebut, seperti saya katakan di awal tadi, BTC akhirnya menembus lagi ke level 1 miliar setelah terjadi penembakan tersebut.
Kemudian tidak kalah menariknya adalah Donald Trump ini memilih JD Vance yang juga dari Partai Republik untuk menjadi running mates-nya dia ini. Jadi ini adalah calon wakil presiden dari Partai Republik yang diusung oleh si Donald Trump atau Partai Republik dalam hal ini. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa pilihan wapres dari Donald Trump ini, si JD Vance ini juga memiliki kripto atau Bitcoin ya dalam hal ini dengan total 250.000 US dollar dan ini tercatat telah dimiliki sejak tahun 2022. Oleh karena itu, presiden dan wakil presidennya ini merupakan orang-orang yang pro dengan kripto, pro dengan Bitcoin, di mana mereka menginginkan perkembangan dari kripto ataupun Bitcoin itu harus terjadi di Amerika Serikat. Sementara yang kita tahu dari incumbent di sini dengan kaki tangannya dia Joe Biden, si Gary Gensler tersebut, itu orang-orang yang anti dengan kripto, sahabat Black Cuan. Jadi mari kita lihat di pemilihan presiden yang akan datang ini seperti apa orang-orang Amerika akan memilih calon pemimpin mereka di sini. Dan dalam hal ini apabila mereka menang, skenario bull run sini, sahabat Black Cuan, akan terus berlanjut. Dan kita akan melihat perubahan harga Bitcoin itu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Atau dia akan mencetak sejarah baru dengan kenaikan tertingginya si Bitcoin ini. Sementara itu Larry Fink, sahabat Black Cuan, datang lagi dengan standpoint-nya dia yang tegas sekali menyatakan bahwa Bitcoin ini merupakan legitimate asset atau legitimate financial instrument sekarang ini. Yang meskipun kita tahu sebelumnya dia juga tidak pro dengan Bitcoin, akan tetapi setelah dia pro dengan Bitcoin, dia malah mengusulkan untuk Bitcoin Spot ETF. Dan kali ini dia menyatakan keyakinannya dia di sini bahwa ke depan ini Bitcoin ini akan berperan penting dalam portofolio investasi orang-orang di Amerika dan ini juga merupakan aset kelas yang sayang sekali apabila orang-orang modern sekarang ini ketinggalan kereta dan tidak memiliki aset tersebut. Dalam hal ini Bitcoin ataupun kripto untuk saya pribadi tetap saya menggunakan diversifikasi dalam memiliki aset tersebut, sahabat Black Cuan, karena saya tahu diri saya plankton di dalam ekosistem ini. Oleh karena itu dalam hal ini pun saya ingin tetap menyampaikan bahwa selain Bitcoin, sahabat Black Cuan, saya tetap berinvestasi di gaming, kemudian di AI. Dan dalam hal ini saya tidak membahas koin-koin apa saja dan saya tahu sahabat Black Cuan yang sudah mengikuti saya di sini bahwa gaming dan AI itu merupakan favorit saya yang mana apabila terjadi alt season ke depan ini, dua koin tersebut akan punya pergerakan yang luar biasa besar ketika alt season itu datang, sahabat Black Cuan. Dan jika dalam beberapa minggu kemarin atau beberapa hari kemarin ketika Bitcoin ini terjadi penurunan harga, kita merasa bahwa ETF ini sudah mulai kurang ya inflow-nya. Teman-teman, dalam hal ini ETF tidak pernah kekurangan inflow kepada si Bitcoin, jadi dia cuma sedikit saja ataupun ada terjadi penjualan. Dan di update yang terbaru ini, dalam 7 hari belakangan ini berturut-turut inflow kepada ETF ini terjadi sebesar 301 juta dolar atau mereka membeli sebesar 4.736 BTC yang dalam hal ini sahabat Black Cuan ini merupakan puncak tertinggi di dalam inflow dari Bitcoin ETF sebesar 16,35 billion US dollar, sahabat Black Cuan. Dan kita wajar sekali untuk menduga sekarang ini apabila Bitcoin setelah ETF-nya itu berhasil naik 3 kali lipat dari Januari tersebut, sekarang ini kita akan melihat seperti apa Ethereum ETF ini akan terjadi, di mana sampai sekarang ini masih 0% lah kenaikannya dia, akan berapa kali lipat ketika dia ini nanti di-approve untuk si Ethereum-nya. Karena dalam beberapa waktu ke depan ini, kurang lebih di tanggal 23 bulan Juli ini akan launch untuk ETF-nya si Ethereum tersebut. Yang mana menurut saya apabila ini berjalan mulus, lancar segala macam, bull run sekali ini akan di kickstart oleh si Ethereum dengan membawa alt season, sahabat Black Cuan. Karena kita tahu Ethereum ini adalah mother of all alts. Jadi ketika dia terjadi kenaikan, altcoins yang lainnya juga akan terjadi kenaikan. Dan kita ekspektasi juga semoga BTC dominance ini terjadi penurunan ketika si Ethereum ini akan ambil alih atau putaran uang itu berpindah dari Bitcoin ini ke Ethereum dan altcoin, sahabat Black Cuan. Yang mana hal tersebut juga akan berdampak secara sangat signifikan terhadap koin gaming ataupun AI. Lalu yang tidak kalah pentingnya di sini juga adalah mengenai para miners di sini yang merupakan penanda ketika terjadinya halving ini banyak miners yang melakukan penjualan atau mereka melakukan adjustment untuk menyesuaikan penambangan mereka yang rewards-nya itu sudah kena pangkas setengah dalam hal ini. Sekarang ini, menurut data terbaru, miners selling slow. Jadi mereka sudah mulai sedikit menjual sekarang ini atau bahkan akan berhenti mereka menjual
Bitcoin yang hasil ditambang tersebut, karena tampaknya mereka akan menjual Bitcoin itu di harga tertinggi di saat bull run yang akan datang. Kemudian yang terakhir di sini perlu kita perhatikan adalah mengenai pola yang terjadi berulang kali, dan ini adalah mengenai total crypto market cap ya, yang mengecualikan BTC di sini sahabat Black Cuan, yang dalam hal ini yang paling kita ekspektasikan itu adalah terjadi alt season tersebut. Apabila kita perhatikan di sini di 2015 dan 2016 itu terjadi hal yang sama dengan double bottom yang tercipta di sini. Double bottom di sini, kemudian terjadi konsolidasi seperti ini sahabat Black Cuan. Orang-orang mengira di sini bahwa wah ini udah top ini bakalan turun lagi. Ternyata yang terjadi selanjutnya adalah dia spike di sini sahabat Black Cuan. Kemudian di 2018, 2019 terjadi juga double bottom di sini. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah konsolidasi juga di sini selama beberapa waktu. Dan untuk kalian ingat adalah ini merupakan chart dari total crypto market cap yang 3 minggu. Jadi satu candlenya itu 3 minggu di sini. Dan setelah terjadi konsolidasi di sini sahabat Black Cuan, apa yang terjadi selanjutnya adalah spike lagi dia di sini. Dan kita sekarang ini berada di kondisi di 2022-2023 telah terjadi double bottom juga di sini dan higher low di sini. Sahabat Black Cuan, kita terjadi konsolidasi. Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa ini adalah top dari bull run sekali ini dan dia akan turun ini untuk total crypto market cap yang mengecualikan BTC di sini sahabat Black Cuan. Akan tetapi dengan katalis-katalis yang telah saya sampaikan tadi mengenai data-data yang positif tadi itu sahabat Black Cuan, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan datang di dalam tahun 2024 ini, saya mengekspektasikan bahwa altcoin market cap di sini yang mengecualikan Bitcoin akan terjadi spike lagi di tahun 2024 ini bahkan sampai di 2025 sahabat Black Cuan. Itu ekspektasi saya dan itulah kenapa saya katakan bahwa ini adalah kesempatan terbaik di dalam kripto. Dan sebelum saya menutup video kali ini, tetap sahabat Black Cuan untuk mengingat bahwa this is not financial advice. Ini adalah sharing opini, membagikan berita-berita kripto di sini, ringkasan-ringkasan berita. Tetap sahabat Black Cuan melakukan riset kalian secara mandiri. Dan apabila kalian suka dengan konten ini, tinggalkan like di video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini. Sahabat Black Cuan, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.